Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu adalah apa sih itu gugus fungsi? Nah, gugus fungsi itu adalah sesuatu yang menentukan karakteristik pada senyawa organik. Nah, jadi jika suatu molekul itu mengandung dua gugus fungsi yang berbeda, yang posisinya itu berjauhan, nah sifatnya itu akan mencerminkan kedua gugus tersebut. Nah, tapi jika letak itu berdekatan, nah interaksi antar gugus-gugus ini itu akan menciptakan sifat unik gabungan dari keduanya. Kemudian dalam kimia organik, gugus karbonil, yaitu CO yang memegang peran krusial atau penting. Kemudian ada keton yang memiliki dua gugus aril pada karbon karbonil, sedangkan aldehida memiliki minimal satu atom hidrogen yang terikat di sana, yang akhirnya ini akan membedakan reaktivitas dan sifat keduanya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari gugus fungsi. Itu ada 7 yang umumnya kita pelajari dan kita ketahui. Yang pertama adalah aldehid, alkohol, keton, asam karboksilat, ester, ether, dan alkil halida. Kemudian ada yaitu struktur gugus karbonil. CO yaitu adalah aldehida yang pertama, yang terikat pada satu atom hidrogen dan satu gugus alkil atau aril LCHO. Kemudian tata namanya adalah akhiran al atau nama trivial misalkan formaldehida atau asetaldehida. Kemudian sifat fisik dari aldehida ini adalah polar dan larut dalam air, itu polar. Giginya tuh lebih rendah dari alkohol karena tidak ada nih ikatan hidrogen antar molekul. Kemudian untuk larut dalam air itu untuk rantai pendek, misalkan formaldehida yang larut sempurna. Kemudian reaksi khas pada aldehida ini adalah oksidasi menjadi asam karboksilat, misalkan asetaldehida dan asam asetat. Kemudian ada adisi alkohol yang membentuk hemiasetal, misalkan ada juga nih asetal. Nah, kemudian ada reaksi dengan reaksi Tollens yang menghasilkan cermin perak. Kemudian contoh dan fungsinya adalah formaldehida atau HCHO, yaitu pengawet mayat atau bahan plastik. Kemudian ada benzaldehida, yaitu C6H5CHO, yaitu bahan parfum dan pada bahan di farmasi. Nah, untuk gugus yang selanjutnya ada alkohol dengan struktur gugus hidroksil atau OH- yang terikat pada karbon hibridisasi sp3. Nah, klasifikasinya ada primer, sekunder, dan tersier berdasarkan jumlah gugus alkil yang terikat pada COH. Kemudian untuk tata namanya dengan akhiran OL, misalkan etanol, 2-propanol. Nah, sifat fisiknya adalah titik didih yang tinggi karena ikatan hidrogen. Kemudian kelarutan yang tinggi di dalam air untuk rantai pendek, C1 sampai dengan C5. Nah, untuk reaksi khasnya, ada oksidasi, yaitu primer menjadi aldehid atau asam, sekunder menjadi keton, dan tersier yang tidak bereaksi. Kemudian esterifikasi dengan asam karboksilat, serta substitusi membentuk alkil halida. Kemudian untuk contoh dan fungsi dari gugus fungsi alkohol ini adalah etanol, yaitu C2H5OH, sebagai disinfektan minuman beralkohol. Jadi si etanol ini tuh bisa jadi disinfektan, kemudian minuman beralkohol. Kemudian ada gliserol atau C3H8O3 yang berfungsi sebagai pelembab dan bahan kosmetik. Gugus fungsi yang selanjutnya adalah gugus fungsi keton, yaitu dengan struktur gugus karbonil CO yang terikat pada dua gugus alkil atau aril LCOR. Nah, dengan tata nama akhiran ON misalkan propanon atau aseton. Kemudian sifat fisiknya adalah polar, titik didih lebih tinggi dari alkanin sejenis. Kemudian dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, reaksi khasnya itu adalah adisi nukleofilik, misalkan dengan alkohol yang membentuk keton asetal. Kemudian ada oksidasi terbatas, yaitu hanya dengan oksidator kuat. Kemudian untuk contoh dan fungsinya ada aseton atau CH3, COCH3 sebagai pelarut industri dan menghapus cat kuku. Kemudian ada sikloheksanon sebagai bahan baku pembuatan nilon. Gugus fungsi yang berikutnya, yaitu asam karboksilat. Ada juga strukturnya nih, ada gabungan gugus karbonil, CO, dan hidroksil atau OH pada karbon yang sama. Kemudian memiliki tata nama akhiran OAT atau nama trivial, misalkan asam asetat. Kemudian ada juga sifat fisik yaitu asam lemah yang dapat mendonor proton. Kemudian titik didih sangat tinggi karena ikatan hidrogennya dimer. Kemudian dia punya reaksi khas esterifikasi dengan alkohol. Kemudian ada juga pembentukan garam dengan basa, misalkan natrium asetat.
Nah, contoh dan fungsinya adalah asam asetat atau CH3COH, itu cuka dan bahan tekstil. Kemudian ada asam sitrat, C6H8O7, yaitu pengawet makanan dengan rasa asam pada buah. Masuk pada gugus fungsi yang berikut. Gugus fungsi yang selanjutnya adalah gugus fungsi ester dengan struktur turunan asam karboksilat dengan gugus alkil yang menggantikan hidrogen COOR. Kemudian ada tata nama alkil diikuti dengan nama asam, misalkan etil asetat. Kemudian sifat fisiknya ada aroma khas, misalkan isoamil asetat yang berbau pisang. Kemudian kurang polar jika dibandingkan dengan asam karboksilat. Selanjutnya untuk reaksi khas ada hidrolisis menjadi asam dan alkohol. Untuk contoh dan fungsi dari gugus fungsi ester ini adalah etil asetat, yaitu sebagai pelarut cat atau perasa sintetis. Kemudian ada trigliserida sebagai penyusun lemak dan minyak. Oke, gugus fungsi yang selanjutnya adalah gugus fungsi eter. Dia memiliki struktur dua gugus alkil atau aril yang terikat pada atom oksigen ROR aksen. Nah, tata namanya nama alkil ditambahkan eter, misalkan dietil eter. Kemudian untuk sifat fisiknya ada titik didihnya itu lebih rendah dari alkohol, karena nggak ada ikatan hidrogen. Kemudian dia itu larut dalam pelarut organik. Reaksi khasnya ini ada pembelahan dengan asam kuat, misalkan HX menjadi alkil halida. Kemudian untuk fungsi dari gugus fungsi ini adalah dietil eter, yaitu C2H5OC2H5. Anestesi, pelarut laboratorium. Kemudian tetrahidrofuran atau THF untuk pelarut sintesis organik. Oke, yang selanjutnya ada gugus fungsi alkil halida. Dia memiliki struktur gugus alkil terikat halogen XCl-BRI. Tata namanya ada nama alkil ditambahkan halogenida, misalkan kloroetana. Untuk sifat fisik dari gugus fungsi ini adalah polar, yaitu titik didihnya lebih tinggi dari alkane sejenis dan tidak larut dalam air. Kemudian reaksi khas dari gugus fungsi ini adalah substitusi nukleofilik, misalkan dengan NaOH di alkohol. Kemudian ada eliminasi yang membentuk alkena. Contoh dan fungsinya dari gugus fungsi ini adalah kloroform atau CHCl3 sebagai pelarut bahan anestesi yang sekarang itu nggak lagi digunakan. Kemudian ada freon atau CFC. Dia bersifat sebagai refrigeran, biasanya berfungsi pada pendingin ruangan atau alat pendingin yang sekarang dibatasi dikarenakan dapat merusak ozon. Oke, sekarang kita masuk pada topik yang berikutnya, yaitu hibridisasi molekul. Nah, orbital hibrida karbon merupakan sebuah konsep kimia yang menggambarkan cara atom untuk membentuk ikatan pada berbagai jenis molekul. Nah, orbital hibrida ini terbentuk melalui proses hibridisasi, yaitu pencampuran orbital atom yang berbeda untuk menghasilkan orbital baru yang memiliki energi yang setara atau sama. Nah, masuk pada hibridisasi molekul yang pertama, yaitu hibridisasi sp3. Nah, sp3 ini terbentuk dari pencampuran satu orbital s dan 3 orbital p. Kemudian dia itu menghasilkan 4 orbital sp3 yang berenergi setara. Kemudian bentuknya itu adalah tetrahedral dengan sudut ikatan kurang lebih 109,5 derajat. Nah, contoh aplikasinya adalah pada struktur molekul CH4 atau metana. Selanjutnya adalah hibridisasi molekul sp2. Nah, sp2 ini terbentuk dari pencampuran satu orbital s dan 2 orbital p, kemudian menghasilkan 3 orbital sp2 yang setara dan satu orbital p yang tak terhibridisasi. Kemudian bentuknya adalah trigonal planar dengan sudut ikatan kurang lebih 120 derajat. Contohnya itu adalah molekul C2H4 atau etena. Nah, tiap atom karbon itu membentuk 3 atom ikatan, yaitu 2 dengan H dan 1 dengan C. Kemudian orbital P yang tersisa membentuk ikatan Pi, yaitu penyusun ikatan rangkap. Nah, kemudian ada hibridisasi molekul sp, yaitu terbentuk dari pencampuran satu orbital s dan satu orbital p. Kemudian itu menghasilkan 2 orbital sp yang setara dan 2 orbital p yang tak terhibridisasi. Kemudian bentuknya adalah linear dengan sudut ikatan kurang lebih 180 derajat. Nah, contoh aplikasinya adalah molekul C2H2 atau etuna. Nah, tiap atom karbon itu akan membentuk 2 ikatan, yaitu satu dengan H dan satu dengan C. Kemudian 2 orbital P yang tersisa akan membentuk 2 ikatan pi, yaitu penyusun ikatan rangkap 3.
Sekarang kita masuk pada topik isomer. Isomer itu adalah beberapa senyawa kimia dengan stoikiometri komposisi yang identik yang dapat menunjukkan perilaku yang berbeda. Perbedaan perilaku ini bisa sangat jelas dan signifikan ataupun sangat tipis dan sangat halus, bergantung pada tingkat perbedaan struktur senyawa tersebut. Nah, meskipun memiliki komposisi unsur yang sama, senyawa-senyawa ini itu berbeda dalam susunan atom-atom di dalam molekulnya. Senyawa semacam ini disebut isomer yang secara harfiah berarti berat yang sama. Untuk isomer dari C7H16 memiliki arti C-nya ada 7 dan hanya ada 16 pada gambar struktur. Nah, untuk C7H16 isomernya itu ada 9, yaitu N-heptana, 2-metilheksana, 3-metilheksana, 2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 2,2 dimetilpentana, 3,3 dimetilpentana, 3 etilpentana, dan 2,2,3 trimetilbutana. Kemudian untuk C6H14O, dia ini ada 32 isomer. Yang pertama itu adalah 1 heksanol, 2 metil 1 pentanol, 3 metil 1 pentanol, 4 metil 1 pentanol, 2,2 dimetil 1 butanol, 3,3 dimetil 1 butanol, 2,3 dimetil 1 butanol, 2 heksanol, 2 metil 2 pentanol, 2,3 dimetil 2 butanol, 3 metil 2 pentanol, 4 metil 2 pentanol, 3,3 dimetil 2 butanol, 3 heksanol, 3 metil 3 pentanol, 2 metil 3 pentanol, 2 etil, 1 butanol. Nah, untuk pada jenis ether ini ada 15. Yang pertama 1 metoksipentana, 1 etoksibutana, 1 propoksipropana, 1 metoksipentana, 3 metoksipentana, 2 etoksibutana, 1 isopropoksipropana, 2 metoksi 2 metilbutana, 2 metoksi 2 metilpropana, 1 metoksi 3 metilbutana, 1 metoksi 2 metilbutana, 1 metoksi 2,2 dimetilpropana, 2 metoksi 3 metilbutana, 1 etoksi 2 metilpropana, dan 2 isopropoksi propana. Oke, sekarang kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu reaksi pembentukan. Obat yang akan kita bahas di sini adalah Viagra atau sildenafil. Sildenafil secara kimiawi dikenal sebagai 5,2-etoksi-5, 4-metil-piperazinesulfonil, fenil, 1-metil-3-N-propil, 1,6 dihidro-7-H-pirazolo, 4,3-D-pirimidin 7-on. Sildenafil digunakan untuk mengobati disfungsi ereksi pada pria dan juga digunakan untuk hipertensi. Oke, sildenafil yaitu sintesis sildenafil atau Viagra dimulai dengan pembentukan inti pirazolopirimidinon melalui kondensasi etil 3-butil pirufat dengan hidrazin hidrat dalam asam asetat yang menghasilkan turunan pirazol yang kemudian mengalami metilasi selektif menggunakan dimetil sulfat. Nah, tahap berikutnya melibatkan hidrolisis basa gugus ester menjadi asam karboksilat yang dilanjutkan dengan nitrasi menggunakan HNO3 atau H2SO4 dan reduksi gugus nitro menjadi amino dengan SnCl2 atau HCl dalam etanol. Oke, kemudian pembentukan cincin pirimidinon dilakukan melalui asilasi turunan aminopirazol dengan benzoil klorida yang sesuai. Kemudian diikuti dengan siklisasi menggunakan hidrogen peroksida dalam kondisi basah. Nah, tahap kritis berikutnya adalah klorosulfonilasi selektif pada posisi 5 aksen cincin fenil dengan klorosulfonat yang menghasilkan turunan aroel sulfonil klorida yang kemudian dikopling dengan N-metilpiperazin untuk membentuk sildenafil basa. Nah, tahap akhir melibatkan pembentukan garam sitrat melalui reaksi sildenafil basa dengan asam sitrat di dalam air dan metanol yang menghasilkan sildenafil sitrat kristalin. Saya Shirley Liuviani dengan NIM 202406020060 mengucapkan terima kasih karena telah menonton presentasi
saya. Sekian, terima kasih.